Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan renungan pagi ajaran hidup, firman Tuhan yang menuntun hidup kita seturut kehendak-Nya. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita mohon berkat-Nya di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas pembelian dan berkat-Mu sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan tidak hanya memahami, menghayati, tapi juga dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai dengan 28 yang tertulis demikian. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Lalu datanglah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema hidup adalah pilihan. Saudara, kedengarannya tema ini menggambarkan bahwa hidup ini mudah karena hanya menentukan pilihan dalam hidup. Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu, karena setiap pilihan mengandung konsekuensi yang bisa berpengaruh dalam kehidupan setiap kita. Misalnya anak-anak yang sungguh-sungguh belajar dan santai akan berbeda nasibnya atau hidup masa depannya. Yang satu berhasil, sukses, yang lain biasa-biasa saja atau malah tidak mempunyai masa depan. Orang yang bekerja keras dengan orang yang santai akan berbeda hasilnya. Permasalahannya, bagaimana untuk menentukan agar pilihannya tidak salah? Apa yang menjadi dasar atau pertimbangannya? Saudaraku, dari bacaan kita Injil Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 28, kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus dalam menentukan pilihan pada saat situasi genting, sampai Yesus mengatakan, jiwaku terguncang. Tidak ada waktu untuk berpikir apalagi mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, harus segera memutuskan. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya pada waktu tidak lama lagi. Naluri kemanusiaannya ingin terhindar dari malapetaka, ingin bebas, selamat. Maka Yesus mengatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tetapi manusia ilahinya mengingatkan akan panggilan mesianisnya, maka segera mengatakan, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tidak lagi mempertimbangkan kengerian resiko yang dihadapi, tetapi memutuskan pilihan sesuai dengan panggilan hidup dan kehendak Bapa. Dan Yesus melanjutkan kalimatnya, Bapa, muliakanlah nama-Mu. Saudaraku, yang menjadi pertimbangan utama pilihan Yesus adalah hidupnya untuk memuliakan Bapa. Dan Allah Bapa berkenan atas keputusan Yesus dengan berfirman, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari realita hidup Yesus menjadi jelas apa dasar pertimbangan dari setiap keputusan dalam menentukan pilihan yang seharusnya menjadi penentu setiap pilihan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap taatlah pada panggilan hidup yang Allah kehendaki untuk kita jalani. Jadilah orang yang berprofesi, yang profesional.
konsisten, semakin berkualitas dalam melakukan panggilan Tuhan, termasuk siap menghadapi segala risiko dari panggilan Tuhan sebagai apapun. Pertimbangan yang dilakukan bukan untuk mengatur, menghindar dari tanggung jawab, tetapi untuk mengatur strategi, mencari kiat-kiat agar tugas panggilan bisa dilakukan dengan efektif, efisien, dan meminimalisir risiko kalau mungkin bisa dilakukan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan kita menanggung segala konsekuensi dari panggilannya, tetapi mendampingi, melengkapi, memampukan, menguatkan, memudahkan, melancarkan jalan, dan melindungi dari segala bahaya dan yang jahat. Yang kedua, tujuannya untuk memuliakan Tuhan Allah melalui hidup dan apa yang kita lakukan. Godaan yang sering muncul di tengah melakukan panggilan Tuhan masih terbersit keinginan untuk mendapatkan kemuliaan diri. Apalagi kalau orientasi melakukan panggilan Tuhan justru untuk memuliakan diri sendiri, agar dikagumi, dipuji, dihormati, menjadi idola, menjadi penyelamat, pahlawan kehidupan. Inilah hal yang tidak diperkenan Tuhan. Karena sesungguhnya Allah lah yang seharusnya dimuliakan dari apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup memang pilihan, tetapi sesungguhnya tidak sekedar memilih, karena ada landasan dasar dari setiap pilihan kita dan risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, akan menolong dan memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kami, sewaktu menentukan pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami untuk menghayati firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari menjadi dasar dan pedoman hidup kami. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kehidupan hari ini. Engkau berkenan melindungi, memberkati apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pagi ajaran hidup. Kita bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.